Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hamrana anna Usmana ta'a bi wudu'in faghusala kaffaihi salasa marratin thumma tamadmadu wastanshaqa wastansaro thumma ghusala wajhahu salasa marratin thumma ghusala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marratin summal yusra mithla dhalika summa masaha bi ra'sihi summa ghusala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marratin summal yusra mithla dhalika thumma qala ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza muttafaqun alaihi. Wa Humrana lan kacerita saking sahabat Humron anna Usmana sak temene Sayyidina Utsman ta'a iku ngajak sapa Sayyidina Utsman biwunduin kelawan wundu faghosala mongko mbasu sapa Sayyidina Utsman kafaihi ing epek-epek lorone Sayyidina Utsman salasa marotin kelawan telung ambalan summa tamat maudu mongko nuli kemu sapa Sayyidina Utsman wastang syaqqa lan nyesep banyu irung sapa Sayyidina Utsman wastang sara lan nyisekake sapa Sayyidina Utsman summa ghusala mongko nuli mbasu sapa Sayyidina Utsman wajahahu ing wajahe Sayyidina Utsman salasa marratin kelawan telung ambalan summa ghusala mongko nuli mbasu sapa Sayyidina Utsman yadahu ing asta ne Sayyidina Utsman al yumna kang tengen ilal mirfaqi temeka maring sikut salasa marratin kelawan telung ambalan sumal yusra mongko nuli mbasu tangan kiwa misla dalika umpamane mengkono-mengkono salasa marrat summa masaha mongko nuli ngusap sapa Sayyidina Utsman biroksihi ing sirahe Sayyidina Utsman summa ghusala mongko nuli mbasu sapa Sayyidina Utsman rijlahu ing samparan lorone Sayyidina Utsman al yumna kang tengen ilal ka'baini tumeka maring kemiren lorone salasa marratin kelawan telung ambalan summal yusra mongko nuli mbasu samparan kang kiwa sapa Sayyidina Utsman misla dzalika halis padane mengkono-mengkono salasa marrat summa qala mongko nuli matur sapa Sayyidina Utsman ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a hale wundu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa wundu'i kaya sepadane wundu ingsun hadza ya ikilah wundu'i muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis selanjutnya menjelaskan tentang sifat wudhu Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Humron adalah Ibnu Abban. Humron adalah pembantu Sayyidina Utsman bin Affan. Humron meriwayatkan bahwa sesungguhnya Utsman itu pernah mengajak wudhu. Jadi Humron diajak wudhu oleh Sayyidina Utsman. Kemudian ketika wudhu itu
Sayyidina Utsman membasuh telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur, menghisap air hidung dan mengeluarkannya, kemudian membasuh wajah 3 kali. Setelah membasuh wajah 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai siku-siku 3 kali, kemudian tangan kiri juga demikian, dibasuh sampai 3 kali. Setelah itu mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan kaki kiri, dibasuh sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Nah, setelah membasuh tersebut, Sayyidina Utsman itu berkata, saya melihat wudhu Rasulullah SAW seperti wudhu saya ini. Kenapa kok demikian? Karena secara tidak langsung Sayyidina Utsman itu mengajari kepada Humron atau mengajari kepada kita. Jadi itu adalah sebuah catatan bahwa wudhu itu adalah hadis fi'li yang dilakukan Nabi, kemudian dipraktekkan oleh sahabat, dan sahabat itu menyatakannya, menulisnya, mencatat tulisan tersebut, mencatat gerakan-gerakan tersebut, tentunya dengan ingatannya. Jadi ingat betul, satu sahabat seperti Sayyidina Utsman ini dulu ingat betul bagaimana wudhunya Nabi, sehingga kalau kita mengikutinya tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ulama-ulama yang membawa ajaran Nabi itu ke semuanya, biarpun manusia tetap ada salahnya, tapi kemungkinan untuk memalsukan ajaran Nabi itu sedikit. Meskipun terkadang ada karena faktor ekonomi ada, tapi tidak semuanya. Jadi kalau kita ingin tahu yang sebenarnya, kita harus mempunyai perbandingan, bukan hanya dari satu sumber, jadi dari beberapa sumber. Yang perlu diketahui lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman itu tidak semuanya hukumnya fardu, karena di sini kan gerakan-gerakan yang dijelaskan, yaitu yang pertama membasuh telapak tangan. Jadi membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali sampai pergelangan tangan itu, terus jarinya itu disela-selani, kemudian berkumurnya juga 3 kali itu, terus istingsyak yang menghisap air ke hidung. Jadi istingsyak yang menghisap air hidung, kemudian istangsaro itu mengeluarkan air dari hidung. Jadi dihisap dikeluarkan, bukan dihisap terus, tapi dihisap dikeluarkan, dihisap lagi dikeluarkan lagi sampai 3 kali. Jadi menghisapnya itu hukum sunnah sendiri, mengeluarkannya juga termasuk hukum sunnah sendiri. Itu jadi mulai membasuh pergelangan telapak tangan sampai pergelangan, berkumur, menghisap air hidung, mengeluarkan air hidung, itu sunnah. Nah, kemudian yang rukun adalah summa ghusla wajhahu, membasuh muka. Nah, yang perlu diketahui, membasuh muka itu harus
mengetahui batasan muka, atas itu mana, bawah itu mana, samping mana, terus samping kiri mana. Jadi yang batasan atas itu tempat tumbuhnya rambut. Jadi kalau kita raba itu kan ketahuan, oh tumbuhnya rambut di sini, berarti kan itu yang harus dibasuh. Kalau misalkan botak gimana, terus dibasuh tuh. Dan kalau botaknya lebar yo dibatasi. Wow. Misalkan kok botaknya sampai ke belakang ya nggak mungkin dibasuh semuanya kan, jadi ya dibatasi sekira umumnya wajah itu seberapa. Lalu yang batasan kiri itu ada di telinga, itu kan ada apa, penutupnya itu, sebelahnya itu seperti penutup itu yang nongol sedikit, itu batasan samping. Kemudian setelah membasuh muka itu membasuh tangan kanan dulu. Jadi tangan kanan dulu 3 kali, terus tangan kiri 3 kali sampai siku-siku. Ini hukumnya juga fardu. Jadi yang tadi membasuh muka, terus ini juga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, itu hukumnya fardu. Kemudian mengusap kepala. Nah, kenapa kok ada istilah mengusap, ada istilah membasuh? Ini perbedaannya. Jadi kalau membasuh, airnya itu harus menetes. Kalau mengusap cukup terkena air, tidak menetes, tidak apa-apa. Nah, setelah mengusap kepala itu membasuh kaki kanan dulu sampai mata kaki. Itu batas minimal mata kaki. Sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri sebanyak 3 kali. Nah, urutan-urutan yang demikian itu tidak boleh dibalik, karena di antara rukun wudhu itu ada yang namanya tertib. Enggak boleh dibalik. Kalau dibalik wudhunya tidak sah. Jadi demikian penjelasan tentang wudhu yang dalam hadis ini itu disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wallahu alam bisawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan semoga kelak fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.